Salam Bapak Ibu Saudara, selamat menghayati Pekan Suci yang akan kita hayati bersama. Di dalam renungan saya pada malam hari ini, saya akan mengambil tema dikasihi. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan akan apa yang menjadi arahan tema, kita dasarkan firman Tuhan yang diambil dari Markus 14 ayat 3 sampai 9 yang berbunyi demikian. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ibu Mother Teresa pernah menuliskan seuntai puisi yang berkata demikian, "Dalam kehidupan ini kita tidak dapat selalu melakukan hal yang besar, tetapi kita dapat melakukan banyak hal kecil dengan cinta yang besar." Artinya Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita ini tidak bisa melakukan banyak hal-hal yang besar, tetapi kita bisa melakukan banyak hal kecil ini dengan cinta yang besar. Bapak Ibu Saudara, dicintai, dikasihi adalah keinginan semua orang dan banyak orang. Saya pun lebih suka juga kalau orang-orang di sekitar saya mengasihi saya. Dikasihi berarti, kalau dalam bahasa saya pahami sebagai sesuatu penghormatan. Dikasihi berarti diberi penghormatan. Dikasihi berarti saya diberi penghargaan. Dikasihi berarti saya diberikan keistimewaan. Dalam bahasa Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya tidak menemukan arti dari dikasihi Bapak Ibu Saudara. Karena kasih diberi awalan di. Dalam bahasa Jawa, ditresnani, diwelasi. Artinya diberi perhatian khusus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau di dalam kisah ini, ketika Yesus ke Betania, Betania adalah wilayah di mana sedikit lagi sampai ke Yerusalem, di mana pada saat hari-hari raya tertentu, Betania ini tempat orang berkunjung, orang bermalam sebelum mereka masuk ke pesiaran di Yerusalem, di mana keluarga-keluarga biasanya mendapat kunjungan orang yang berziarah. Nah, kebetulan hari itu Yesus berkunjung ke rumah Simon si kusta. Mereka sedang duduk makan bersama.
Kita tahu Bapak Ibu Saudara, Yesus kok memilih rumah Simon sedangkan dia penderita kusta. Kita tahu bahwa kusta adalah penyakit yang menurut banyak orang secara sosial dihindari karena itu dianggap penyakit yang terkutuk. Tetapi Yesus datang, Yesus bermalam di situ, Yesus menumpang di situ, Yesus makan bersama dengan Simon di situ. Tiba-tiba seorang perempuan datang membawa buli-buli pualam, di dalamnya berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Kemudian tiba-tiba memecahkan leher buli-buli itu dan kemudian menuangkan, mencurahkan minyak narwastu murni yang mahal itu ke atas kepala Tuhan Yesus. Tentu saja Bapak Ibu, banyak orang berkomentar, "Hei, itu pemborosan. Hei, itu lebih baik dijual dan dibagi-bagikan kepada orang miskin. Jauh lebih bermakna, jauh lebih berarti, jauh lebih berguna karena dibantu, karena diberikan kepada orang-orang miskin." Bapak Ibu Saudara, apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengatakan, biarkan, kamu jangan menyusahkan perempuan ini. Dia sudah melakukan yang terbaik untukku. Dia sudah meminyaki aku. Dia sudah mempersiapkan penguburanku. Artinya Bapak Ibu Saudara, peminyakan ini dipahami oleh Tuhan Yesus bahwa dia akan dipersiapkan. Minyak ini sebagai simbol peminyakan, di mana orang-orang Yahudi juga sering menggunakan minyak narwastu ini untuk membasuh, untuk untuk mengolesi tubuh, khususnya juga bisa dipakai untuk obat, bahkan untuk pewangi dan segala macam. Dan minyak ini sangat mahal karena narwastu murni, Bapak Ibu Saudara. Dan jumlah dari minyak ini tidak sedikit, karena satu buli-buli itu kalau dijual bisa sampai 300 dinar. 300 dinar adalah ukuran honor, gaji, bayaran dari seorang pegawai harian selama 1 tahun. Sangat luar biasa. Barangkali Bapak Ibu Saudara, hitung-hitungan para murid, hitung-hitungan orang lain, kalau cuma dicurahkan ke dalam tubuh Tuhan Yesus, apakah maknanya dan apakah artinya? Bukankah lebih baik kalau dijual dan dibagikan kepada orang miskin? Itu menurut orang banyak yang sedang berkelakar Bapak Ibu Saudara. Tetapi Yesus tahu apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Dia memberi yang terbaik, dia memberi penghargaan. Minyak seringkali dipakai juga untuk urapan. Seorang imam, seorang raja yang ingin melaksanakan tugas keimamannya, dia mendapat urapan. Tetapi Bapak Ibu, yang menjadi kontras adalah yang mengurapi, yang mencurahkan minyak ke kepala Yesus itu adalah perempuan. Di tengah-tengah penolakan dan kebencian, di mana orang Farisi, ahli Taurat, para imam yang membenci Yesus dan ingin mencelakai Yesus, bahkan ingin berbuat jahat terhadap Yesus, merancang kejahatan, ingin membunuh Yesus, justru perempuan ini memberikan penghargaan yang luar biasa. Bukankah kontras dalam kehidupan ini Bapak Ibu Saudara? Banyak orang berkomentar, ini pemborosan kalau hanya dicurahkan di atas tubuh Yesus. Tetapi perempuan ini justru memberi yang terbaik karena dia tahu untuk Sang Mesias, untuk Sang Raja, Sang Raja Agung, Yesus Kristus ini dia rela memberi apa yang ada, memberikan apa yang menjadi miliknya. Itulah cinta, itulah kasih yang sejati. Bapak Ibu Saudara, Ibu Mother Teresa juga mengingatkan kepada kita, memang tidak banyak yang bisa kita lakukan hal-hal yang besar, tetapi kita bisa melakukan hal yang kecil, hal-hal yang kecil, tetapi dengan spirit, dengan cinta yang besar. Marilah kita mengasihi Tuhan. Marilah kita memberikan penghargaan
di tengah-tengah kebencian, di tengah-tengah ketidakmampuan, di tengah-tengah kebimbangan, di tengah-tengah keraguan-raguan terhadap Yesus Sang Mesias. Tetapi perempuan ini memberi contoh, memberi teladan, memberi hidupnya yang dikumpulkan bertahun-tahun. Ini tidak merupakan pemborosan bagi perempuan itu, tetapi justru yang terbaik. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ternyata mengasihi itu tidak mudah. Tetapi Yesus bangga di tengah-tengah kegersangan, di tengah-tengah dia akan menghadapi penderitaan, ada sosok sederhana yang mengasihi dia. Karena Yesus juga sudah hadir di tengah-tengah orang yang sederhana, dan itu bentuk cinta kasih Yesus kepada orang-orang yang sederhana itu. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.